Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekarang tiang peliti pelunggu semuanya niki ada di bulan yang sangat mulia. Ada di salah satu bulan haram. 4 bulan haram yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 bulan haram itu diantaranya adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, ini berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sisanya bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, atau 2 bulan sebelum Ramadan. 4 bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kalau pelunggu semuanya beramal soleh, maka amal solehnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kalau pelunggu berbuat maksiat di 4 bulan ini, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Pelunggu duduk di tempat ini di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada di bulan-bulan lainnya selain 4 bulan haram dan di luar Ramadan. Maka semua amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fihinna." Tidak ada dari hari-hari yang mana al-amalus shalih, amal-amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min hadhil ayyam al-ashr, daripada hari yang 10 ini. Kapan itu hari yang 10? Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal apapun yang pelengge lakukan, yang pelengge amalkan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, maka amal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelengge pelunggu salat, maka salat pelengge dicintai oleh Allah. Pelengge pelunggu bersedekah, maka sedekah pelengge ini sangat dicintai oleh Allah. Pelengge pelunggu hadir di majelis ilmu, maka kehadiran pelengge pelunggu di majelis ilmu ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih puasa mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak boleh 10, Bu. Sampai 9. Hari ke-10 haram hukumnya untuk puasa. Kenapa? Karena lebaran. Hari 11 haram hukumnya. Hari ke-12 haram hukumnya. Hari ke-13 haram hukumnya. Kenapa? Karena ayyamut tasyriq, hari-hari tasyrik, haram hukumnya untuk berpuasa. Ada yang nyembelih kambing, ada yang nyembelih sapi. Alhamdulillah ini, kalau ini nyembelih kambing satu-satu banyak ini nanti. Nyembelih kambing satu-satu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Wow, banyak. Puluhan kambing nanti ini. Sudah siap kambingnya? Punya kambing di rumah? Tidak ada. Yang tidak punya kambing beli. Yang sudah punya kambing tinggal disembelih nanti nih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai-sampai ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?"
Sahabat nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah tidak juga dengan fi sabilillah, jihad fi sabilillah?" Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Tidak mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mengalahkan pahalanya jihad fisabilillah. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja binafsihi, yang keluar untuk berjihad, dia bawa jiwanya, wa malihi, dia bawa hartanya. Dia berjihad dengan raganya, dengan badannya, dia bawa hartanya. Kemudian falam yarji' min dalika bi syai'in, tidak ada yang kembali. Jiwanya tidak kembali, hartanya juga tidak kembali. Maksudnya apa? Dia meninggal dalam keadaan syahid, berperang menegakkan agama Allah, berperang fi sabilillah. Kecuali yang mati syahid, maka dia lebih utama. Makanya banyak-banyak, belum tentu pelengge-pelonggo tiang semuanya ini bisa sampai nanti ke bulan Dzulhijjah tahun depan. Belum tentu. Belum tentu pelengge-pelonggo nanti nih. Siapa tahu ada di antara kita sebelum Dzulhijjah tahun depan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pengen duluan? Tiang duluan atau pelinggi duluan? Kalau tiang enggak masalah, siapa lebih dulu enggak masalah. Boleh pelinggi duluan, tiang belakangan, boleh. Boleh tiang belakangan, pelonggo duluan enggak masalah. Tidak apa-apa Bu, kapanpun kita meninggal, tidak masalah. Kita mau meninggal kapan, nanti malam tidak apa-apa, besok pagi tidak apa-apa, minggu depan tidak apa-apa, bulan depan tidak masalah, tahun depan tidak masalah. Yang penting kita kembali ke husnul khotimah. Ambura sedang baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, karena sudah sepuh, sudah tidak jelas suaranya misalnya, tapi dia tetap baca Al-Quran, meninggal waktu baca Al-Quran. Maka kebahagiaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Oh, dia sedang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ahli thariqah biasanya zikirnya seperti itu. La ilaha illallah. Saat kesini, noleh gerakan kesini itu menafikan tiada Tuhan. Kemudian illallah, illallah, kecuali Allah. Kita paskan dengan detak jantung kita berada di dada sebelah kiri. La ilaha illallah. Biar apa? Biar Allah tadi ini merasuk ke dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal saat baca la ilaha illallah, alhamdulillah, min ahlil jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa-siapa orang yang ucapan kata yang keluar terakhir kali, ucapan yang terakhir kali keluar adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surganya Allah. Tidak apa-apa Bu, hidup 100 tahun tapi meninggalnya di kebun pas dikejar ayam misalnya. Meninggal 100 tahun lagi, meninggalnya di kebun dikejar sapi, diseruduk sapi misalnya.
mendingan matinya, meninggalnya mungkin tidak sampai 100 tahun, tapi waktu baca Al-Qur'an. Ada yang meninggal misalnya di majelis ilmu, lagi pengajian, nih, tiang lagi ceramah misalnya, lagi ceramah meninggal, tidak masalah, syukur bisa meninggal ketika dalam keadaan mengaji, tidak masalah. Jangan pernah takut dengan kematian, karena orang yang berakal itu aqalun nas, kata Imam Syafi'i, man tarokat dunya qabla an tatrokah. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan dunia. Dia juga tidak takut menghadapi kematian. Kapanpun dipanggil oleh Allah, siap. Insya Allah pelinggi-pelunggu sudah siap, ge? Karena kita hidup di dunia ini, yang disambut adalah kematian, yang ditunggu kematian. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang ditunggu Nabi Pak. Kematian. Meskipun orang punya banyak harta, tetap ujung-ujungnya mati. Orang punya mobil bagus, tetap ujung-ujungnya mati. Orang ngejar jabatan jadi pejabat, ujung-ujungnya mati. Tidak ada orang yang diperpanjang umurnya karena jabatan. Tidak ada orang yang diperpanjang usianya karena harta yang dimiliki. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya akan meninggal sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih nanti puasa pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Kalau bisa sama tanggal 8-nya. Tanggal 9 namanya puasa Selasa Rebo. Namanya puasa tanggal 9 puasa Arafah bertepatan dengan hari Rebo. Betul. Tanggal 8 nanti puasa Tarwiyah bertepatan dengan hari Selasa. Warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama dan yang lainnya, organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melaksanakan puasa Arafah dan puasa Tarwiyah pada tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam juga puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Rasul puasa. Nanti hari Selasa puasa nggih. Hari Rabu juga puasa. Hari Kamis lebaran. Ada yang lebarannya hari Selasa? Ada yang lebarannya hari Selasa? Tidak ada. Semua lebarannya di sini hari Kamis. Alhamdulillah. Sudah ikut saja pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Sudah. Kalau pemerintah Indonesia memutuskan lebaran hari Kamis, ikut hari Kamis. Tidak usah hari Sabtu. Tidak usah hari Sabtu. Ikut saja pemerintah. Sudah yang paling aman itu ikut pemerintah. Ustaz, tapi di Mekah ini kan lebarannya nanti hari Rabu. Lebarannya hari Rabu. Arafahnya di Mekah ini hari Selasa. Loh, di Lombok Tengah kok hari Rabu tanggal 9-nya. Sementara di Mekah tanggal 9 hari Selasa. Di Mekah tanggal 10 hari Rabu, di Indonesia kok Kamis. Gimana? Saya ikut Mekah katanya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang mau ikut Mekah. Orang ulama Mekahnya saja berfatwa suruh ikut Indonesia. Warga Indonesia ikut Indonesia. Warga Mesir ikut keputusan pemerintah Mesir. Warga Malaysia itu ikut keputusan pemerintah Malaysia.
Jadi kalau di sini lebarannya diputuskan hari Kamis, maka kita ikut hari Kamis. Puasanya hari Rabu. Ada yang mengatakan di sana sudah lebaran di Mekah, di sini kok masih puasa, kan haram katanya. Puasa itu tidak ada kaitannya sebenarnya sama masalah waktunya orang wukuf. Wukuf itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Karena wukufnya di Mekah, di Mekah tanggal 18 kemarin sudah melihat hilal. Karena di Mekah juga pakai teropong, Bu, melihatnya. Sebelum menentukan ini dilihat di ru'yah, tapi di Mekah sudah melihat bulan. Sehingga apa? Sehingga diputuskan tanggal hari Rabu, tanggal 28 itu lebaran. Arafahnya tanggal apa hari Arafahnya? Tanggal 27 hari Selasa. Lah kalau kita kan tidak lihat bulan, tidak memungkinkan dilihat bulan ini. Masih sangat rendah sekali ketinggian bulan. Usia bulan juga masih sangat rendah sekali. 0 derajat malah. 0 derajat tidak mungkin dilihat. Pakai teropong kayak apa saja tidak mungkin dilihat. Maka apa? Maka kita tetap puasanya ini, puasa Arafahnya pada hari Rabu. Puasa Arafahnya pada hari Rabu. Di Seninnya puasa sunnah, kemudian Selasanya tarwiyah, Rabunya Arafah. Bisa berurutan 3 hari. Ikut pemerintah. Ada yang mengatakan, oh berarti tidak bertepatan dengan waktunya Arafah. Justru kalau kita mau pakai akal-akalan, ampura, kalau kita mau pakai akal, yang puasa tanggal 28 lebih banyak waktu bersamaan dengan waktunya wukuf di Arafah. Misalnya, yang puasa tanggal 27, tanggal 27 hari Selasa, misalnya, tanggal 27, tanggal 27 hari Selasa, waktu wukuf ini normalnya, waktu wukufnya niki mulai tergelincirnya matahari sampai munculnya fajar shadiq, waktu subuh di tanggal, walaupun nanti prakteknya di ketika wukuf itu kadang ada yang sebelum maghrib sudah meninggalkan Arafah, ada yang setelah maghrib, ada yang menjelang tengah malam berangsur-angsur gitu. Tapi waktunya, waktu di dalam fikih itu, di dalam fikih Syafi'i, waktunya mulai dari tergelincirnya matahari sampai munculnya fajar pada yaumun nahar, pada hari raya. Nah, orang yang puasa hari Selasa tanggal 27, saat dia berpuasa waktu wukuf belum masuk. Lah, waktu wukuf niki setelah tergelincirnya matahari, misalnya jam 12 lewat atau jam setengah 1 misalnya. Ketika jam setengah 1 di Mekah, otomatis di sini setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Di Lombok setengah 6. Di Lombok setengah 6. Sementara maghrib jam 18, jam 18.08. Artinya hanya berapa? Hanya 40-an menit bersamaan dengan waktu wukuf. Kalau puasa tanggal 28 misalnya, hari apa? Hari Rabu. Saat berpuasa di tanggal 28, di sini jam 5 waktu subuh, di sana masih jam 12. Artinya masih ada waktu wukuf. Sampai kapan jam 12 tadi ini? Kemudian hitung maju 12 di sana, 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 4 sampai 5 jam waktu. Lebih banyak mana bersamaannya? Kan sama, malah lebih banyak yang tanggal 28, hampir 5 jam bersamaan dengan waktu wukuf.
Yang puasa duluan hanya bersamaan sekitar 40-an menit. Nah ini kalau mau pakai akal. Karena kadang ada orang yang tidak paham kemudian pakai akal. Oh, itu kan waktu bersamaan dengan waktu wukuf yang tanggal 27. Nah ini gitu. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Karena antara Indonesia dengan Arab Saudi beda matlak, beda kawasan. Kalau Malaysia sama Indonesia sepakat, Malaysia, Indonesia, Brunei sepakat. Tidak ada perbedaan antara Malaysia, Brunei, Indonesia tentang masalah lebaran kapan. Sama keputusannya sama. Malaysia nanti juga hari Kamis, Brunei Darussalam juga hari Kamis. Kenapa? Karena dalam satu kawasan. Kalau di Lombok Tengah mungkin tidak ada ribut-ribut. Kalau di Mataram ribut sudah. Masalah ini ributnya di media sosial, di Facebook, di WA. Oh, ada yang ikut ini, ada yang ikut ini, saling debat. Padahal sama-sama tidak paham. Yang ikut Kamis tidak paham, yang ikut Rabu tidak paham. Sehingga debat sama-sama tidak pahamnya. Nah ini kacau. Jadi lebih aman, tidak usah ikut debat. Kita ikuti ulama-ulama kita ikuti pemerintah Indonesia, aman sudah. Lah, di antara amalan terbaik di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Sebelum netes darahnya, itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan pertama sebelum nyampe ke tanah, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang pengen dosanya digugurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, cepetan berkurban. Apa hukum kurban? Nah, kalau kita bicara fikih, hukum berkurban kalau madhab Asy-Syafi'i, madhab yang kita ikuti adalah sunnah muakkad alal kifayah. Apa bu? Sunnah muakkad alal kifayah. Sunnah muakkad alal kifayah. Soalnya ada yang bilang, ya, ngapain itu orang di Indonesia? Ada video yang dikirim-kirim. Di sini ini salah paham. Masa satu keluarga itu misalnya ada 5 harus pakai kambing 5? Kalau satu keluarga ada 10 ya cukup, kambing 1 sudah cukup untuk semuanya. Lah dibilang apa namanya, orang Indonesia kebanyakan salah kaprah katanya. Loh memang seperti itu aturannya. Satu kambing untuk satu orang. Yang dimaksud idza ata wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Yang dimaksud dengan ketika ada satu dari keluarga itu yang berkurban, maka cukup bagi semuanya. Ada seperti itu dalam kitab Fathul Qorib juga seperti itu. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ya ditinjau dari suku titolak, gugurnya tuntutan apa? Tuntutan sunnah. Karena tadi alal kifayah. Kalau kifayah sunnah muakkad, ya. Kemudian ada salah satu keluarga yang berkurban, maka tuntutan kesunnahan tadi ini gugur bagi yang lain. La min haitsus shawab, bukan dari segi pahalanya. Kalau soal pahala tergantung siapa yang berkurban. Sama seperti niki misalnya kifayah. Contoh misalnya fardu kifayah. Contoh fardu kifayah apa? Contoh fardu kifayah? Jenazah, sholat jenazah. Andai kata di mana niki? Pau Naneng niki. Ada orang meninggal, kemudian semua orang tidak ada satupun yang nyolatin, maka semua masyarakat Pau Naneng niki dosa semuanya. Tapi andai kata ada satu saja yang nyolatin, maka gugur tuntutan bagi yang lain. Ya. Tuntutan gugur.
Sekarang yang tanyakan, kalau ada satu yang nyolatin, yang dapat pahala yang mana? Yang satu. Apa yang diem ongkang-ongkangan di rumah dapat pahala? Tidak dapat. Nah ini dulu sama seperti masalah kurban. Makanya kalau syatun, satu kambing itu cukupnya untuk satu orang. Tapi tuntutan tolaknya, tuntutan kesunaannya, kalau sudah satu keluarga mengerjakan, maka tuntutan sunnahnya ini gugur bagi yang lain. Tapi andai kata yang lain berkurban lagi, maka sama pahala yang didapatkan dengan yang pertama. Kalau sapi ini untuk 7, kalau ayam kalau ayam ya Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah muakkad alal kifayah. Lah kemudian tentang masalah hukum tadi, ya, wala tajibul udhiyatu illa bin nadar, ya, kurban itu tidak wajib kecuali nadar. Yang berkurban enggak, ya kalau yang lain boleh makan, kalau enggak boleh makan nanti. Kalau anak-anaknya boleh ketika dia tidak masuk, misalnya kurbannya sapi, sapi untuk ini anaknya, lah maka yang disebut itu enggak boleh. Yang berkurban saja, yang atas nama enggak boleh, haram hukumnya. Bahkan orang yang jadi haram hukumnya, apalagi dijual enggak boleh. Tapi kalau kurban yang sunnah bukan nadar, maka boleh orang yang berkurban ini makan maksimal sulusan, sepertiga. Berapa? Kalau beratnya sapi itu 300, maka boleh ngambil dagingnya 100. Tapi al-afdalu yang utama itu disodokohkan semuanya. Illa luqmatan au luqmatain, kecuali 1 suapan atau 2 suapan. Kalau bisa ambil dari bagian hatinya, tabarrukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngalap berkah dengan caranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepertiga saja. Lah 2/3-nya untuk siapa? 2/3-nya niki sepertiga sebagai sedekah untuk kaum-kaum yang miskin, fakir. Sepertiganya lagi ini hadiah untuk siapa? Untuk orang-orang yang berkecukupan. Jadi kurban ini tidak khusus untuk orang fakir miskin, tapi dia fatul am, suguhan umum. Yang penting orang Islam, yang penting Muslim. Boleh. Orang kaya boleh. Yang punya mobil boleh dikasih hewan kurban. Tapi jangan nanti dibedakan. Oh itu orang terhormat, kita kasih dagingnya yang banyak. Kalau ina itu kan, kalau ina itu enggak usah dah dia kasih yang bagus-bagus, kasih aja kulitnya, kasih aja tanduknya misalnya. Lah giliran orang yang enggak punya, lah ini kok kadang kebanyakan seperti itu. Giliran yang Pak Haji dikasih yang banyak. Giliran yang ina-ina sudah sepuh, sudah biarin sudah, kalau dia kasih ke dia aja gaji-gajinya. Hati-hati. Mau kaya mau miskin sama, ratakan. Ratakan. Lah. Ya, jadi sepertiga boleh untuk orang fakir, sepertiga orang sepertiga fakir miskin, sepertiga orang yang mampu. Tapi tidak boleh, kalau dalam madhab Asy-Syafi'i tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim.
Tidak boleh. Walaupun ada pendapat di dalam kitab Majmu' ya, memperbolehkan itu, tapi sebagian ulama ya, heran dengan pendapat itu. Sampai-sampai dikatakan ya, yang benar adalah fal haqqu ya, kata Imam Al-Adru'i ya, yang benar adalah tidak boleh kita, walaupun itu misalnya yang pendapat yang memperbolehkan itu boleh dengan dua syarat, yaitu diberikan kepada fakir miskinnya ahlud dimmah, fakir miskin ahlud dimmah. Sementara di Indonesia niki non muslimnya bukan ahlud dimmah, karena di sini bukan darul Islam, bukan bukan negara Islam. Nah, sementara orang-orang non muslim banyak lebih kaya dari kita. Nah, ini gitu. Jadi tidak perlu diberi. Kenapa? Li anna hadiyafatullahi lil muslimin. Karena kurban itu sendiri adalah suguhan Allah untuk orang-orang muslim. Walaupun tadi ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi banyak ditentang oleh para ulama. Kemudian tidak boleh menjual daging kurban. Tidak boleh. Orang yang berkurban dilarang menjual daging kurban, termasuk panitia kurban. Termasuk kulitnya tidak boleh dijual. Kadang termasuk misalnya kulit kepala dibuat ongkos orang yang nyembelih, tidak boleh. Karena itu sama dengan ujroh, sama dengan upah, masih dalam fi ma'nal bai', masih makna jual beli, transaksi, tidak boleh. Gitu. Tapi kalau diberikan hanya sebatas sebagai sedekah atau sebagai hadiah, tidak masalah. Ya, masalah ongkos tetap dibayar. Kalau menjual kulit kurban atas nama panitia, tidak boleh. Tapi misalnya panitia, oh saya mengambil bagian ini, diambil, dikasih misalnya ini. Jadi panitia ini dikasih ini, per orang dikasih. Ya. Kemudian karena dia dapat kulit, bingung mau diapain, dia jual, tidak masalah. Termasuk masyarakat yang mendapatkan daging kurban. Masyarakat dapat kurban nih, kulkasnya sudah penuh nih, sudah tidak muat. Dari sana dapat sekilo, dari sana dapat 1,5 kilo, dari sana dapat 1/4, dari sana dapat 2 on. Dimasukin kulkas sudah penuh. Sementara tidak mungkin dimakan hari itu semuanya, bisa-bisa darah tinggi. Akhirnya kelebihannya itu dijual. Boleh. Kalau orang yang mendapat bagian daging kurban kemudian dia jual, tidak masalah, boleh. Tapi dalam pendapat yang tidak boleh memberi kepada orang non muslim, ini juga tidak diperbolehkan jualnya kepada orang non muslim. Kalau mau jual harus sesama muslim. Jadi boleh dijual, boleh. Ya, apalagi mohon maaf orang-orang yang kurang mampu tiba-tiba dapat daging kurban, banyaknya 10 kilo, kan tidak mungkin dihabisin semua. 2 kilonya diambil, 8 kilonya dijual. Biasanya kalau di pasar 120, tidak apa-apa, biar cepat laku, dijual 75. 75.000 kali 8 kilo berapa? Lumayan, berapa? 500-an, berapa? Ya, 600-an. 600-an. Lumayan, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi tidak apa-apa, menjual tidak masalah. Yang penting tadi ini tidak dijual kepada non muslim. Kapan waktunya kurban? Waktunya kurban niki gampangnya ya setelah kita melaksanakan sholat walaupun ketentuannya tidak harus setelah sholat id.
Tapi normalnya setelah sholat id sampai kapan? Sampai habisnya waktu asar di hari tasyrik yang terakhir, tanggal 13 ayyamin tasyrik. Lah kalau tahun ini berarti lebaran hari Kamis tanggal 29 ya, hari Jumat tanggal 11 Dzulhijjah bertepatan tanggal 30 Juni. Tanggal 1 12 Dzulhijjah ya bertepatan dengan 1 Juli. Kemudian keesokan harinya ini 13 Dzulhijjah bertepatan dengan 2 Juli. Lah, itu kalau waktu asar sudah habis, maka habislah waktu kurban. Itu waktu kurban. Lah, orang-orang yang berkurban sunnah hukumnya untuk melihat penyembelihan itu. Kalau laki-laki yang bisa menyembelih, afdal hukumnya, lebih utama, lebih bagus bagi laki-laki yang bisa untuk menyembelih sendiri. Tapi kalau perempuan, ini sunnahnya diwakilkan. Tapi kalau laki-laki yang bisa menyembelih sendiri, ya jangan nanti kayak yang viral-viral nih, nggak bisa menyembelih akhirnya kena tendang sapi. Ini. Jadi kalau yang nggak bisa, yang sudah sepuh, khawatir karena bahaya nih. Kemudian karena nggak kuat, ya nggak kuat, kemudian dilepas, ya maka itu ketika belum terputus kemudian mati, ya itu kan nggak boleh dikembalikan lagi, pisaunya nggak boleh, itu menjadi bangkai nanti. Maka dibiarkan. Kalau nanti sehari semalam kok masih hidup, ulangi penyembelihan. Ulangi penyembelihan. Sehari semalam masih hidup, ulangi penyembelihan. Jadi tidak boleh diangkat, lepas pisaunya, ngambil pisau lagi, diterusin, tidak boleh. Bisa-bisa jadi bangkai. Tidak boleh. Jadi makanya harus yang kuat, orang yang mampu. Lah kalau sudah sepuh, jangan. Khawatir apa? Khawatir justru jadi bangkai. Ya kalau punyanya sendiri tidak masalah, tidak ada yang ganti. Tapi kalau panitia yang seperti itu wajib ganti. Panitia wajib ganti ketika teledor, termasuk ampura, nyembelih misalnya. Kan kadang yang tidak begitu paham ini pakai 5 orang ninja sehingga sapinya patah kakinya. Sebelum disembelih sudah patah, wajib mengganti. Pakai kurban yang patah kakinya tidak sah. Pincang tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi hati-hati, serahkan kepada ahlinya. Kalau yang ahli tidak pakai dipegang-pegang. Kalau yang ahli tidak usah dipegang. Yang kalau sapi tidak berani, kalau kambing berani. Kalau sapi tidak berani, ya takut itu tadi, takut yang nggak kuat kemudian lepas sebelum selesai. Ya, kalau sudah putus semua lepas tidak masalah. Tapi ketika belum putus semuanya lepas, kemudian meninggal mati setelah itu hayawan, maka apa? Maka tidak sah penyembelihan, hewannya tidak bisa dimakan sebab bangkai al-mayyitah, bangkai. Jadi hati-hati ya, yang panitia kurban ini. Kalau yang mami-mami misalnya yang sudah lingsir-lingsir, sudah jadi penonton aja, kasih yang kuat-kuat sudah ya. Antisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kesunahan ketika lahirnya seorang bayi ya, maka itu diaqiqah ya. Kullu gulamin murtahinun biaqiqati. Setiap anak yang lahir tadi ini tergadaikan biaqiqati. Sehingga apa? Di hari ke-7 sunnah untuk menyembelih hewan aqiqah. Kalau laki-laki 2 kambing sunnahnya, kalau perempuan cukup 1. Tapi kalau tidak mampu, meskipun laki-laki 1 kambing cukup. Lah, andai kata hari ke-7 tidak mampu, maka sampai orang itu mampu. Misalnya sampai balik belum diaqiqahi, maka kesunahan itu berpindah.
ayyu'aqqa an nafsiha. Jadi mengakikoi diri sendiri. Anak yang sudah balik belum diakikoi, sudah kerja, punya kekayaan, punya harta, maka sunnah akikoh untuk dirinya sendiri. Lah, kalau sebelum balik masih tanggungan sunnahnya bagi orang tua. Lah, bagaimana kalau sudah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya, 3 tahun, kemudian orang tua sudah punya rezeki. Lah, ini langsung berkurban atau akikoh? Tetap akikoh. Akikoh dulu. Akikoh dulu. Karena memang akikoh ini kalau dalam kitab Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan, ya, seorang anak misalnya yang belum diakikoi, maka kelak di akhirat gak akan bisa menolong. Apakah bisa misalnya punya 7 anak? Yang bahas masalah sapi dulu ya. Apakah harus kambing misalnya? Oh, tiba-tiba dia punya cucu. Karena punya anak 7, masing-masing cucu. Ya. Jadi punya anak 7 lahiran hampir bersamaan. Ya, otomatis anaknya cucunya ada 7. Ah, ini yang punya sapi 1 misalnya ya. Punya sapi 1. Bolehkah akikoh dengan 1 sapi untuk 7 bayi ini? Boleh. Nah, boleh. Boleh. Jadi termasuk tadi niki sapi dinatin akikoh enggak masalah. Tapi tidak dari keluarga gitu. Ya kalau tidak dari keluarga. Cucu, neneknya yang mati kan, tidak sapi-sapi. Oh, masuk anak dan cucu ke sini kan. Nah, apakah tidak termasuk di sana? Ya, jadi begini, uangnya uang siapa dulu? Papunya. Papunya, nenek yang meninggal. Ya. Nenek yang meninggal. Jadi kalau tidak jelas, yang meninggal ini sebenarnya ampura. Orang yang sudah meninggal ini tidak punya tanggungan membelikan sapi. Kebanyakan ya di Madura atau di mana ini memang seperti itu. Jadi tetap acara sampai nyiwanya ini diambilin uang dari punyanya almarhum, termasuk sapinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu hak warasah. Ketika ada orang meninggal dunia, otomatis ada tirkah di sana. Ada tirkah. Tirkah ini harta peninggalan mayat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tanggungan hutang orang yang meninggal. Berapa? Tanggungan hutang orang yang meninggal. Sekian. Sudah. Akhirnya dari harta tinggalan dibuat bayar hutang. Sisanya dibagi sesuai ahli waris. Harus jelas bagiannya. Ini bagian ini. Lah setelah itu misalnya ridho masing-masing ahli waris memberikan ini sekian, kemudian dari hasil perkumpulan itu dibelikan sapi, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau langsung tanpa ada pembagian yang jelas, kemudian tiba-tiba sapinya papuk yang meninggal digeret, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, keluarga boleh. Lah, kemudian ada orang yang diakikoi atas nama itu misalnya, atas nama tergantung yang ini ridho enggak. Kalau yang punya harta ini enggak ridho, cuma kita aja yang numpang misalnya, nitip anak saya misalnya, tidak boleh. Nah, sebaiknya tetap pakai sendiri, jangan numpang seperti itu. Walaupun boleh ketika jelas, kalau tidak jelas tidak boleh. Satu keluarga doang boleh sapi itu ya. Nabi? Satu keluarga maksudnya ayah, ibu, kakak 2, adik 2, terus saya. Meskipun tidak keluarga asalkan dimasukkan tidak masalah. Tidak masalah asalkan yang punya ini ridho, itu saja. Jadi kalau minta punya saya, orang kan kadang tidak ridho karena tidak enak misalnya. Jadi ya kalau permintaan orang yang punya tidak masalah.
Tapi afdolnya tetap pakai sendiri, biaya sendiri. Misalnya akikoh, justru kita kok numpang nih, maka lebih baik begini, saya punya kambing, ya ini untuk akikoh tak sumbangin acara 7 harian 9 harian. Nah, kalau di Jawa seperti itu. Jadi misalnya punya anak yang belum diakikoh, ada orang meninggal, sudah disembelihin kambing ini, akikohnya anak saya, disumbangin di acara itu, tidak masalah. Walaupun afdolnya pembagian daging akikoh ini khusus orang fakir, orang miskin. Beda dengan kurban. Kalau kurban ini dia fatul am, mau fakir mau miskin. Tapi kalau akikoh ini yang benar sebenarnya, yang betul sebenarnya untuk orang fakir miskin afdolnya. Ada yang lain? Jadi tergantung kesepakatan yang punya sapi dan juga. Loh nggih, kan yang punya harta dia. Kalau bisa termasuk juga. Nggih, kalau bisa termasuk. Bisa. Jadi tidak apa-apa. Misalnya bukan orang tuanya, saya akikohin anak Sida ya, ini beli akikoh untuk anak Sida. Tapi yang baik kalau mau ngasih orang ini akikoh untuk anak Sida. Jadi lebih baik kasih dulu ke orang tua yang berhak untuk mengakikohi, baru orang tua nanti yang meniatkan untuk akikoh. Itu yang paling bagus. Walaupun boleh orang lain mengakikohi atas nama dia. Seandainya tidak pernah akikah, kemudian anak itu dikorbankan oleh orang tuanya, tidak masalah atau bermasalah? Makanya permasalahan, tidak masalah sebenarnya mau akikoh dulu, cuma mau kurban dulu. Tapi masalahnya kalau belum diakikohi berarti belum ditebus. Makanya yang katakan tadi kan pertanyaan awal antara akikoh sama kurban. Makanya tiang jawab tadi niki di akikoh dulu. Lebih baik di akikoh dulu. Kenapa? Untuk menebus. Sebab dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa orang yang belum anak yang belum diakikohi, andai kata nanti menjadi ahlus syafaah, dia menjadi orang yang ahli Al-Quran, yang bisa menolong orang tuanya masuk ke dalam surga, ketika belum diakikoh, maka dia tidak bisa mendapatkan pertolongan itu. Sama seperti orang punya gelang di gade nih, dia hilang di gade, ditaruh di pegadaian, gelangnya ditaruh di pegadaian, itu kan punya kita, cuma bisa dipakai nggak bisa, masih ditahan pegadaian kecuali lunas, ditebus. Sama anak niki, kalau pengen sempurna kepemilikannya bagi orang tua, maka diakikohi. Jadi kalau memilih yang belum diakikah, kurban apa boleh kurban, kalau dicana bolehnya boleh, tapi ketika ditanya afdal, maka lebih afdal mengakikohi dulu. Terus dagingnya itu boleh dipakai ruah-ruahan, boleh. Tadi kan yang sebutkan ini, jadi kita punya akikoh kemudian disumbangin ke orang yang ruah-ruahan, boleh. Itu orang yang akikoh disumbangin, bukan orang ruahan. Ini numpang akikoh ke orang ruahan. Jadi boleh dengan ketentuan yang tiang sampaikan tadi.